Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Shalawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga limpahan rahmatnya bisa sampai kepada kita yang masih setia menjalankan perintah-perintahnya. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah viktimologi. Saya mengambil judul tentang peradilan pidana anak di Indonesia. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia itu sangat berbeda dengan penanganan pidana pada umumnya karena peradilan anak di Indonesia itu diatur dalam undang-undang yang khusus, dan kita tahu bersama bahwa negara kita menganut asas lex specialis derogat legi generali, yaitu undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum. Jadi sistem peradilan pidana anak atau pidana anak di Indonesia itu diatur dengan undang-undang yang khusus. Di sini perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan undang-undang yang bersifat khusus, antara lain yang pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Jaksa Agung Tahun 2015. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan, pemeriksaan, penuntutan sampai dengan eksekusi atau sampai dengan putusan pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial yang harus terlibat dalam peradilan anak di Indonesia itu, dalam penyelesaian pidana anak di Indonesia itu yang harus terlibat dan yang utama yang harus dilibatkan yaitu pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Dan yang hakim, penyidik dan penuntut umum itu adalah penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak, yakni mereka khusus dilatih untuk menyelesaikan perkara pidana anak. Proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara anak. Di sini dijelaskan bahwa penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Jadi, yang penuntut umum, penyidik yang melakukan penyidikan dan melakukan penuntutan terhadap anak itu, kalau penyidik atas dasar keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, penuntut umum atas keputusan Jaksa Agung. Jadi untuk melakukan penyidikan terhadap anak dan melakukan penuntutan terhadap anak itu harus mendapatkan surat perintah dari kepala bagian masing-masing. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak, korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Selanjutnya, terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pidana wajib diupayakan diversi. Diversi itu apa sih? Jadi kita akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan diversi itu? Jadi di sini dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan diversi itu sendiri. Diversi adalah pengalihan penyelesaian
perkara anak dari proses peradilan di luar proses peradilan pidana dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut. Jadi di versi ini adalah pengalihan proses peradilan anak dilakukan di luar pengadilan. Jadi jika akan dilakukan di versi, jadi proses peradilan anak itu akan dilakukan di luar pengadilan, tidak lagi dilakukan di dalam pengadilan itu sendiri. Jadi dalam melakukan diversi itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama, diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Dan ingat yang jadi syarat-syarat diversi itu cuma 2. Yang pertama, diancam pidana di bawah dari 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Jadi jika di luar dari 2 ketentuan tersebut tidak bisa dilakukan diversi. Jadi syarat dari diversi itu ada 2. Yang pertama, hukuman di bawah dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Itu yang bisa dilakukan diversi atau yang bisa dilakukan di luar pengadilan. Mohon maaf, ribut sekali soalnya di pinggir jalan. Kita lanjutkan. Selanjutnya, selain ketentuan tersebut berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, kumulatif maupun kombinasi. Jadi di sini juga dijelaskan diversi, tujuan dari diversi. Tujuan dari diversi itu sendiri ada 5 tujuan dari diversi. Yang pertama, mencapai perdamaian antara korban dan anak. Mencapai perdamaian antara korban dan anak. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Jadi kita bisa dapat lihat di sini bahwa tujuan diversi itu sendiri adalah untuk kepentingan anak itu sendiri. Jadi tujuan dari diversi itu tidak lain dan tidak bukan untuk anak itu sendiri, tidak ada untuk kepentingan yang lain tapi untuk anak itu sendiri. Kita lanjut. Proses pemeriksaan anak. Penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak korban atau anak saksi tidak memakai toga. Di sini juga pernah saya alami, saya pernah melihat pemeriksaan kasus seperti ini di pengadilan. Pada waktu itu masih numpang di pengadilan tipikor. Jadi saya pernah melihat pemeriksaan anak itu, tapi itu bukan anak yang jadi korban, tapi anaknya sebagai saksi. Semua jaksa, hakim melepaskan atribut kedinasannya, tidak memakai jubah, tidak memakai toga. Jadi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Jadi harus dikeluarkan atribut jika mau memeriksa anak. Ini sudah diatur dalam peraturan dalam perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu sendiri. Jadi pemeriksaan terhadap anak itu mengemukakan atau melihat kepentingan anak sendiri. Jadi tidak bisa menakut-nakuti anak. Jadi kalau anak itu kan melihat orang yang berpakaian seperti itu, pasti jiwanya itu pasti mengatakan, ini siapa? Kok pakaiannya seperti ini? Tidak seperti yang kita lihat sehari-hari. Jadi berdasarkan amanat dari undang-undang tersebut, jika mau melakukan pemeriksaan terhadap anak, jadi atribut kedinasan harus dilepaskan. Jadi itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu sendiri. Kita lanjut ke penahanan terhadap anak. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau merusak barang bukti dan tidak akan mengulangi tindak pidananya. Jadi
pertimbangan untuk melakukan penahanan terhadap anak itu bisa ditangguhkan atau anak tidak bisa ditahan jika ada jaminan dari orang tua atau lembaga kemasyarakatan itu sendiri bahwa anak tidak akan melarikan diri, anak tidak akan menghilangkan barang bukti, anak tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Di sini juga dijelaskan bahwa penahanan dapat dilakukan dengan syarat umur anak 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih. Jadi penahanan itu dapat dilakukan dengan ketentuan tersebut. Umur anak 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih. Jadi itu yang bisa anak bisa ditahan dengan dua ketentuan tersebut. Jadi anak juga tidak bisa ditahan jika ada jaminan dari orang tua dan lembaga kemasyarakatan itu sendiri. Jadi kita lanjut ke di sini juga dijelaskan tahapan-tahapan penahanan terhadap anak dari tingkat pertama sampai dengan tingkat yang lebih tinggi. Yang pertama, penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 8 hari. Sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari. Mohon maaf, ini adalah perbedaan penahanan anak dengan penahanan orang dewasa. Jadi sangat berbeda antara penahanan dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat yang lebih tinggi, antara penahanan yang melibatkan anak dengan orang dewasa. Jadi sangat berbeda penahanannya. Jadi yang kedua di sini, penahanan oleh penuntut umum paling lama 5 hari, kemudian dapat diperpanjang oleh hakim selama 5 hari. Sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dan diperpanjang selama 30 hari. Penahanan hakim selama 10 hari, kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari, dapat diperpanjang selama 60 hari. Jadi itu adalah perbedaan penahanan yang melibatkan anak dengan orang dewasa. Jadi sangat berbeda. Anak itu tingkat penahannya dari yang paling bawah sampai ke tingkat yang lebih tinggi itu sangat berbeda dengan yang dewasa. Yang anak lebih ringan atau lebih pendek atau lebih sedikit daripada orang dewasa. Jadi demikian penjelasan saya tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jadi sistem peradilan pidana anak di Indonesia itu sangat mengemukakan, sangat melindungi anak itu sendiri. Jadi diatur dengan peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2012. Jadi tidak bisa disamakan dengan peradilan pada umumnya. Jadi anak itu tidak bisa disamakan dengan orang dewasa dalam sistem tahanannya. Dalam pemeriksaan perkara juga tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Dalam sistem penyidikan juga seperti itu. Jadi anak dalam penyelesaian perkara pidana anak sangat berbeda dengan penyelesaian perkara yang melibatkan orang dewasa. Dan saya memintakan permohonan maaf kepada ibu karena sangat ribut bukannya di pinggir jalan. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang salah, saya mohonkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.